Hai, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku. Udah lama nih gak nongol. Sekarang kita akan memberitahu tentang 10 manusia yang dipastikan masuk neraka. Siapa aja mereka? Mari kita saksikan sama-sama. 10 manusia yang dipastikan masuk neraka. Yang pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab merupakan paman Rasulullah yang sangat membenci ajaran Islam. Nama kecilnya adalah Abdul Al-Uzza dan nama kunyanya adalah Abu Utbah. Namanya disebut dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang merupakan pengutukan atasnya sebagai salah satu musuh Islam. Puncaknya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu pertama. Awalnya beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selang waktu kemudian turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka beliau pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara terbuka. Suatu hari Rasulullah naik ke atas bukit Syafa lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Setelah berkumpul, Rasulullah berkata, "Sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang kalian di pagi ini atau sore ini, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Sesungguhnya saya sekarang memberi peringatan kepada kalian terhadap akan datangnya azab yang pedih." Lalu Abu Lahab langsung menyahut, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah surat Al-Lahab. Yang kedua adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istri Abu Lahab, salah satu orang yang memusuhi Nabi Muhammad, sama dengan suaminya. Ia juga merupakan wanita yang paling besar bencinya dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dan suaminya bahu-membahu dalam permusuhan dan dosa. Seketika pernah ia membawa dahan yang penuh duri, lalu ia sebarkan di jalan yang sering dilalui oleh Muhammad pada waktu malam sehingga melukai Nabi dan para sahabatnya. Ummu Jamil binti Har selalu menyebarkan fitnah-fitnah di kalangan penduduk Mekah untuk merusak persaudaraan di antara mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wamro'atuhu hammalatal hatab," karena gelar pembawa kayu bakar, julukan bagi orang yang suka menyebarkan fitnah. Yang ketiga adalah Fir'aun. Kesombongan dan kekejaman Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Fir'aun juga tak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Yang keempat adalah Qarun. Qarun merupakan sepupu Nabi Musa. Sepupu Nabi Musa ini justru menjadi pendukung Fir'aun. Sebelum menjadi kaya raya, Qarun dulunya hanyalah lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu Qarun meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qarun yang dikenal orang yang soleh dan pengikut ajaran Ibrahim, tanpa pikir panjang Nabi Musa pun menyetujuinya. Qarun pun hidup bergelimang harta, namun sayang keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Qarun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Yang kelima adalah Qabil. Qabil adalah orang yang membunuh saudara laki-lakinya sendiri yang bernama Habil. Disebabkan karena Qabil tidak ingin saudara perempuan seperutnya dikawini oleh Habil, dan kurbannya Habil lebih diterima oleh Allah, yaitu seekor domba yang gemuk dari hasil ternaknya yang terbaik. Sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima, yaitu cuma seikat gandum dari hasil panennya yang terburuk. Maka Qabil sakit hati dan membunuh Habil yang sedang tidur. Yang keenam adalah Kan'an. Kan'an merupakan anak dari Nabi Nuh alaihi salam yang menolak beriman. Ia bersama orang-orang kafir mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditenggelamkannya lewat angin badai. Yang ketujuh adalah istri Nabi Lut alaihi salam yang bernama Wali'ah. Dan yang kedelapan adalah istri Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Walihah. Kedua istri tersebut ternyata melakukan pengkhianatan terhadap dakwah yang disampaikan oleh orang terdekatnya, yaitu khianat terhadap kemaksiatan agama dalam bentuk kemunafikan atau hasutan. Istri Nabi Lut menyerukan maksiat kepada para tamu Nabi Lut, sedangkan istri Nabi Nuh alaihi salam mempropaganda masyarakat bahwa suaminya tersebut terserang gila. Yang kesembilan adalah Azar. Azar merupakan ayahnya Nabi Ibrahim.
dikenal sebagai pembuat patung terbaik dan juga penyembah berhala. Ia menolak ajaran atau dakwah Islam yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan tetap menyembah berhala sampai akhir hayatnya. Yang 10 adalah Raja Namrud. Namrud adalah raja di Babilonia pada masa Nabi Ibrahim. Ia adalah raja yang memiliki sifat sombong karena memiliki harta karun yang luar biasa, cadangan makanan yang berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia berperilaku sombong. Sifatnya tersebut ternyata membuat ia lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan, dan meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya. Setiap orang yang datang ke istana untuk meminta makanan akan ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka mereka semua menjawab, "Engkau, wahai rajaku." Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka.